Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Putri. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk membuka pembelajaran kali ini. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal PAI 4B, Mata Kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 PAI 4B Mata Kuliah Teknologi Informasi. Yang pertama ada Lutfia Putri dengan NIM 201190052, Astria Nursucining Tias dengan NIM 201190061, dan Rosi Dwi Marwianti dengan NIM 201190048. Pembelajaran ini dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi yakni Bapak Nisbi Syahbani SAG MPDI. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis di Microsoft Word. Sekianlah perkenalan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Selamat menonton dan jangan lupa dicatat langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Nursucining Tias dengan NIM saya yaitu 201190061. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi langsung saja, di sini langkah pertama yaitu kita siapkan dahulu file atau dokumen yang akan kita jadikan atau dibuat daftar isi. Kemudian untuk langkahnya kita mulai edit dengan mengedit dahulu yaitu judul bab menjadi heading 1, kemudian subbab menjadi heading 2. Judul bab ini seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Kemudian untuk subbab ini seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan yang ada di dalam bab 2. Langsung saja kita praktekkan dahulu. Caranya, kita blok untuk kata pengantar yaitu judul bab. Kita klik untuk heading 1. Jika tampilan sudah seperti ini, lalu kita edit untuk rata tengah. Kita ubah ukuran, kemudian fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Jika sudah seperti ini, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk judul bab selanjutnya, yaitu daftar isi. Kita blok daftar isi, kemudian kita klik heading 1, kita edit untuk rata tengah, kemudian ukuran fontnya kita ubah menjadi 12, kemudian Times New Roman, lalu warna menjadi warna hitam. Begitu seterusnya. Untuk cara yang lebih simpelnya lagi, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu seperti kita blok dulu daftar isi ini, lalu kita klik format pointer di pojok kiri ini. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengedit lagi bab 1 pendahuluan atau judul bab. Kemudian kita langsung blok bab 1 pendahuluan. Maka otomatis bab 1 pendahuluan ini akan menjadi heading 1. Itu langkah kedua atau cara yang kedua yang lebih simpel. Kemudian jika sudah diblok seperti ini, kita klik lagi untuk format pointernya ini. Lalu kita scroll ke bawah untuk kita melakukan edit untuk judul bab selanjutnya. Kita blok untuk bab 2 pembahasan. Nah, otomatis akan menjadi heading 1 juga. Caranya terus seperti itu. Langkahnya sama. Kita cari untuk bab 3 yang akan kita edit menjadi heading 1. Kita klik bab 3 penutup. Nah,
Nah, jika sudah kita edit untuk judul bab semuanya, kita kembali lagi ke menu atas. Baik, langsung saja. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengedit subjudul, yaitu kita edit menjadi heading 2, yang dimana subjudul itu seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan isi dari bab 2. Langsung saja kita praktekkan. Kita blok latar belakang, lalu kita klik heading 2, kemudian kita edit warna, ukuran, dan fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian kita tambahkan untuk judul di atas, di depan menjadi huruf A. Caranya seperti tadi, format, kita blok, kemudian kita klik format pointer, lalu kita blok untuk rumusan masalah. Nah, otomatis rumusan masalah ini akan menjadi heading 2 seperti latar belakang yang sudah kita edit tadi. Kemudian kita klik lagi format pointer untuk kita edit tujuan selanjutnya. Nah, untuk tujuan sudah ya. Caranya seperti tadi, sama. Bedanya kalau untuk subjudul kita menggunakan heading 2, heading 3, dan heading seterusnya. Tetapi jika judul besar atau judul bab, kita menggunakan heading 1. Lalu langsung saja kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Caranya gimana? Kita klik di reference, menu reference, kemudian kita klik untuk table of content di pojok kiri, ini ya, sesuai kursor yang saya gerakan. Kemudian kita pilih yang paling pertama, yaitu automatic table 1. Kita klik, kita scroll, kita lihat. Nah, otomatis akan menjadi daftar isi yang kita inginkan dengan mudah. Gunanya tadi kita mengedit heading 1, heading 2, hasilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan atau penjelasan dari saya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Dwi Marwianti dengan NIM 2011190048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar tabel secara otomatis. Sebelum membuat daftar tabel secara otomatis, tentunya kita harus tahu apa itu daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan tulisan atau karya ilmiah atau karangan. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Di sini saya sudah ada file yang akan saya buat daftar tabel secara otomatis. Sebelumnya saya akan membuat halaman untuk daftar tabel otomatis. Nah, di sini saya akan klik daftar tabel. Kemudian caranya kita memisahkan dengan halaman daftar isi, yaitu Ctrl Enter. Nah, setelah terpisah kita dapat kita rata tengah. Setelah itu kita enter lagi. Kemudian kita akan mencari tabel yang akan kita buat ke dalam daftar tabel. Nah, ini sudah saya temukan di bab 1.
Caranya yaitu teman-teman bisa klik reference, kemudian insert caption, yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada label. Teman-teman bisa klik di sini, kita cari ada atau tidak. Di sini ada ya teman-teman, sudah tabel. Tapi kita di sini akan membuat tabel 1 karena dia ada di bab 1, kita buat di new tabel yang ini ya teman-teman. Nih. Yang ini kita pencet new label, kemudian kita buat tabel 1. Di lantaran dia di bab 1. Kita klik OK. Kemudian di sini kan sudah ada tabel 1 1.1. Ini maksudnya yaitu tabel di bab 1. Ini tabel yang pertama di bab 1. Kita klik OK. Nah, ini kan sudah nih teman-teman. Kemudian kita bisa merubah tulisannya. Kita fontnya 12, ukuran font maksudnya, fontnya Times New Roman, lalu kita tebalkan. Nah, lalu kita cari lagi tabel berikutnya. Ini sudah masuk di bab 2 ya teman-teman. Kita cari tabel. Nah, ini sudah ketemu kita tabel yang kedua di bab 2. Jadi ini tabel pertama di bab 2. Jadi kita sama seperti tadi, klik reference, kemudian insert caption, kemudian di sini kan udah otomatis tabel 1.2. Maksudnya tabel di bab 1.2. Karena kita ini sudah berbeda bab, jadi kita buat lagi di new label. Kemudian kita klik tabel 2, tabel spasi 2 titik. Oke. Nah, di sini kan tabel 2.1 sudah. Kita klik OK. Nah, kita rapin lagi tulisannya, kita bagusin. Sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita cari lagi tabel berikutnya. Nah, ini masih ada tabel di bab 2. Kita klik lagi reference, kemudian insert caption. Kemudian ini kan masih di bab 2 ya teman-teman. Jadi ininya masih di tabel 2. 2.2 karena ini tabel yang kedua di bab 2. Terus kita klik OK. Nah, ini kan sudah nih teman-teman. Kemudian kita bagusin lagi tulisannya, kita ubah seperti yang tadi ya teman-teman. Atau menyesuaikan makalah teman-teman, ukuran dan jenis fontnya. Oke. Setelah itu kita cari lagi tabel yang akan kita masukkan ke daftar tabel otomatis. Nah, di bab 2 sudah habis ya tabelnya. Kita lihat di bab 3 ada atau tidak. Di bab 3 kita ada dapat tabel lagi. Kita klik di sini sama seperti tadi, klik reference, kemudian insert caption, kemudian sama seperti bab 1 dan bab 2 tadi. Ini kan bab 2, terus kita mau ini di bab 3 sama new label, kemudian kita klik tabel spasi 3. Nah, ini tabel pertama di bab 3 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita bagusin lagi cara penulisannya sama seperti tadi. Baik teman-teman, kita lihat lagi ke bawah apakah masih ada tabel atau tidak. Nah, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman tabelnya. Maka kita akan memasukkan tabel-tabel tadi biar agar otomatis langsung ke daftar tabel yang kita sudah buat di awal tadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Kita klik di sini. Ini sudah ya teman-teman. Terus kemudian kita pencet reference. Kemudian di sini insert table of figures. Klik.
Nah, di sini kan sudah ada nih caption label tabel 3. Karena kita pertama akan membuat tabel pertama ya, kita urutin bab pertama nih tabel 1. Kita klik OK. Karena di tabel 1 tadi adanya cuma satu tabel, jadi ini cuma satu. Kemudian kita klik lagi reference, kemudian insert table of figures, kemudian caption label lagi di tabel 2. Kita klik OK. Nah, ini kan ada 2 ya teman-teman. Terus insert table of figures lagi. Di sini sudah tabel 3. Klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ini kan berjarak ya teman-teman, kita mau menyatukannya, teman-teman bisa mengklik ini di belakang angka 5 yang ini ya. Nah, terus teman-teman klik ini. Nah, di laptop saya tidak tahu kenapa tidak bisa, tapi sesuai referensi yang saya lihat itu bisa ya teman-teman. Mungkin di laptop teman-teman bisa dicoba, tapi di laptop saya tidak tahu ini kenapa. Mungkin ada terdapat kesalahan atau sayanya kurang mengerti, mohon maaf teman-teman. Nah, jika setelah itu sudah teman-teman rapiin, tidak ada enter lagi, kemudian bisa teman-teman kita mengecek ini sudah otomatis atau tidak. Teman-teman semisal mau ke tabel di bab 1, tabel yang pertama di bab 1 ya, kita ketik kontrol. Nah, ini kan sudah keluar nih tangan ini ya teman-teman. Nah, terus kita klik nih tabel 1. Nah, dia maka otomatis ke tabel 1. Kemudian jika kita mau ke tabel 2 di bab 2 atau ke tabel 3, tabel yang pertama di bab 3 sama seperti tadi, kita klik kontrol dulu, kita tahan, kemudian kita klik tabel 2.2, maka langsung otomatis ke tabel 2.2. Ini ya teman-teman. Maka telah jadi daftar tabel kita. Ini ya teman-teman, sudah jadi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau saya terdapat banyak kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri dengan NIM 201190052. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah makalah yang berisikan gambar. Nah, ya, pertama kita klik gambarnya, terus tuh arahkan kursornya itu di sini, di samping gambar. Oke. Lalu kita spasi, kita enter 1 kali. Lalu kita klik reference, lalu pilih insert caption. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat labelnya itu sudah saya buat gambar, maka dia secara otomatis captionnya langsung muncul gambar 1. Jika di teman-teman sekalian belum ada label gambar, option label gambarnya, maka teman-teman sekalian bisa membuatnya terlebih dahulu di new label ini. Di new label, teman-teman tulis di sini, lalu klik, maka otomatis nanti di caption di captionnya ini langsung muncul gambar 1. Langsung kita buat, semisal gambar 1, ketik langkah-langkah. Oke. Lalu klik OK. Kita perbaiki terlebih dahulu. Kita ubah warna hurufnya menjadi warna hitam. Letakkan di tengah. Sudah seperti itu. Lanjut ke gambar yang kedua, sama seperti gambar yang pertama, langkah-langkahnya reference, insert caption, otomatis dia captionnya akan berubah menjadi gambar 2.
lalu kita klik OK. Lanjut, gambar yang ketiga. Klik OK. Sudah seperti ini, sudah selesai. Langsung saja kita ke halaman yang sebelumnya kita kosongkan. Di bawah daftar isi itu untuk membuat daftar gambar. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Kita letakkan kursornya di sini. Kita atur tata letak untuk judulnya itu di tengah. Kita buat di sini daftar gambar. Terus kita jarain, kita spasi, kita enter ya. 1 kali atau 2 kali terserah teman-teman. Kita sama ratakan supaya tulisannya nanti rapi. Sudah, langsung kita klik lagi reference. Terus pilih insert table of figures. Nah, kita klik. Nah, maka muncullah seperti ini. Nah, dikarenakan saya sudah terlebih dahulu memilih format caption labelnya itu gambar, maka dia muncul langsung gambar. Jika sebelumnya belum muncul seperti ini, misal masih seperti ini, karena sebelumnya tadi kita membuat bagaimana cara membuat daftar tabel secara otomatis. Nah, teman-teman bisa mencari caption label gambarnya itu di sini. Bisa teman-teman cari, lalu langsung saja teman-teman klik gambar. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini ya. Sudah seperti ini, lalu teman-teman klik OK. Nah, maka muncullah daftar gambarnya seperti ini. Daftar gambar 1, langkah-langkah berada di halaman 14, dan gambar 2 jagung itu di halaman 14 juga. Dan gambar 3 berada di langkah 1 ini berada di halaman 15. Nah, jika teman-teman sekalian ingin secara otomatis nih, misalkan teman-teman kalian masih berada di halaman daftar gambar ini, teman-teman langsung mau melihat gambar satunya ini, langkah-langkah ini di halaman 14, teman-teman bisa mengklik CTRL lalu arahkan kursornya untuk mengklik gambar 1 seperti ini. CTRL. Nah, otomatis dia akan pergi ke halaman 14 dengan menunjukkan gambar 1 ini. Nah, itulah bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, penjelasan mengenai tutorial cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis di Microsoft Word yang telah disampaikan oleh kelompok 3 PAI 4B telah selesai. Mudah-mudahan video tutorial ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua ya. Dan kami mohon maaf apabila dalam menjelaskan dan membuat video ini masih terdapat kesalahan. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.